Rezeki tidak selalu datang dengan suara gemuruh, seringkali ia hadir dalam diam, ketika hati mulai tunduk dan jiwa belajar setia. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa dunia bergerak seperti biasa, namun sesuatu di dalam diri perlahan berubah. Bukan karena keadaan luar yang tiba-tiba sempurna, bukan pula karena semua masalah lenyap tanpa jejak, melainkan karena batin mulai tenang menerima takdirnya. Pada saat itulah, rezeki kerap datang dengan cara yang tidak kita duga. Ia tidak selalu berupa angka yang bertambah, tetapi bisa hadir sebagai kelapangan dada, kemudahan langkah, atau rasa cukup yang sebelumnya tak pernah kita rasakan. Mungkin kamu pernah bertanya dalam sunyi, mengapa dulu segala upaya terasa berat, pintu-pintu seolah tertutup rapat, doa-doa terasa melayang tanpa arah. Lalu, tanpa sadar, ada satu kebiasaan kecil yang kamu jaga dengan setia. Tidak besar, tidak mencolok, bahkan mungkin tidak diketahui siapapun. Namun sejak itu, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tetapi karena hatimu lebih kuat memikulnya. Disitulah rahasia sering bersembunyi. Rezeki bukanlah semata hasil dari kerja keras yang terlihat. Ia adalah pantulan dari keadaan batin yang selaras. Ketika jiwa mulai tertata, ketika hati tidak lagi berisik oleh keluhan, ketika langkah tidak lagi tergesa oleh ketakutan, alam seakan memberi ruang. Apa yang sebelumnya terasa sempit, kini memberi celah. Apa yang dulu tertunda, perlahan menemukan jalannya. Ada orang yang sibuk mengejar rezeki hingga lupa menata dirinya sendiri. Ia berlari dari pagi hingga malam, namun kegelisahan selalu menunggu di ujung hari. Ada pula yang melangkah dengan tenang, menjaga satu amalan dengan penuh kesetiaan, dan rezeki justru mendatanginya tanpa ia kejar. Bukan karena yang kedua lebih beruntung, tetapi karena hatinya lebih siap menerima. Dalam diam malam, ketika dunia mulai sunyi dan hanya suara napas yang menemani, seringkali jiwa mengingatkan kita akan sesuatu. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan getaran halus yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa hidup ini bukan sekadar tentang memiliki, tetapi tentang mengalir. Bukan tentang menumpuk, tetapi tentang membuka ruang agar berkah bisa singgah. Istiqomah adalah bahasa jiwa yang jarang dipahami oleh akal yang tergesa. Ia tidak menjanjikan hasil instan, tidak menawarkan perubahan cepat yang memukau. Ia hanya mengajak untuk setia, hari demi hari, dalam keadaan lapang maupun sempit. Namun justru dari kesetiaan yang sunyi itulah perubahan besar sering lahir. Kadang kita mengira perubahan rezeki harus selalu ditandai dengan kejutan besar. Padahal seringkali ia datang dalam bentuk yang sangat manusiawi. Pekerjaan yang terasa lebih bermakna, hubungan yang lebih hangat, tidur yang lebih nyenyak, atau hati yang tidak lagi mudah goyah oleh keadaan. Bukankah itu juga rezeki, meski sering luput dari hitungan? Ada rahasia halus yang bekerja ketika seseorang menjaga satu amalan dengan penuh kesadaran. Bukan sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi menghadirkannya dengan hati. Saat itulah, sesuatu di alam batin berubah. Gelombang kegelisahan mereda, suara ketakutan mengecil, dan keyakinan perlahan tumbuh tanpa dipaksa. Dari sanalah rezeki menemukan jalannya, seolah ia tahu kemana harus pulang. Hidup sering mengajarkan bahwa yang terburu-buru mudah lelah, sedangkan yang sabar menemukan daya. Istiqomah melatih kita untuk tidak bergantung pada suasana. Kita belajar berbuat baik bukan karena sedang bersemangat, tetapi karena sadar. Kita belajar bersyukur bukan karena keadaan ideal, tetapi karena yakin setiap keadaan membawa pelajaran. Dalam perjalanan itu, jiwa mulai mengenali dirinya sendiri. Ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus berserah. Rezeki yang datang pun tidak lagi membuat sombong, dan rezeki yang tertahan tidak lagi melukai. Semuanya diterima sebagai bagian dari dialog panjang antara hamba dan Tuhannya. Mungkin kamu menyadari, sejak satu amalan itu dijaga, doa-doamu terasa lebih dekat. Bukan karena kata-katanya berubah, tetapi karena hatimu lebih jujur saat mengucapkannya. Kamu tidak lagi menuntut, melainkan memohon dengan kesadaran bahwa apapun jawabannya adalah yang terbaik. Di titik itu, rezeki sering datang bukan sebagai jawaban langsung, tetapi sebagai penguatan batin untuk menerima jawaban. Ada ketenangan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang setia dalam hal kecil. Ketenangan yang tidak mudah goyah oleh perbandingan, tidak runtuh oleh kabar orang lain, dan tidak pudar oleh keterlambatan. Ketenangan inilah yang sering membuka pintu-pintu tak terlihat,
yang tidak bisa dibuka dengan paksaan, apalagi dengan keluhan. Rezeki memiliki cara sendiri untuk mengenali siapa yang siap menerimanya. Ia tidak hanya melihat usaha lahir, tetapi juga kesiapan batin. Ketika seseorang belajar jujur pada dirinya sendiri, belajar merendah tanpa merasa hina, belajar berharap tanpa memaksa, saat itulah rezeki menemukan rumah yang aman untuk singgah. Istiqomah mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak selalu terasa di awal. Ia bekerja diam-diam, menata ulang struktur batin, membersihkan niat, meluruskan arah. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tetapi kita merasakannya. Ada rasa ringan yang sulit dijelaskan, seolah beban yang sama kini tidak lagi terasa seberat dulu. Dalam keadaan seperti itu, hidup tidak lagi dipenuhi pertanyaan, kapan? Kita mulai berdamai dengan, bagaimana jika? Kita belajar bahwa menunggu bukanlah tanda kalah, dan bersabar bukanlah tanda lemah. Justru di sanalah kekuatan tumbuh, pelan namun pasti. Rezeki yang datang setelah istiqomah biasanya membawa pelajaran. Ia tidak hanya mengisi tangan, tetapi juga menata hati. Kita belajar menjaga, bukan sekadar menikmati. Kita belajar berbagi, bukan hanya menerima. Kita belajar takut kehilangan bukan karena serakah, tetapi karena sadar semua adalah titipan. Barangkali inilah yang membuat perubahan rezeki terasa begitu dalam. Ia tidak hanya mengubah kondisi, tetapi juga kesadaran. Kita menjadi lebih peka, lebih lembut, lebih berhati-hati dalam melangkah. Kita tidak lagi sembarangan mengeluh, karena tahu setiap kata memiliki arah. Jika kamu sedang berada di fase ini, mungkin kamu merasakannya. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam dirimu. Tidak gaduh, tidak dramatis, tetapi nyata. Dan mungkin kamu mulai bertanya dalam hati, amalan apa yang selama ini diam-diam bekerja, hingga hidupku terasa berbeda? Pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan tergesa. Biarkan ia mengendap, seperti air jernih yang menunggu tenang sebelum memantulkan cahaya. Karena memahami rezeki bukan soal cepat mengerti, tetapi soal siap menyadari. Kini, saat batin mulai tenang dan kesadaran perlahan terbuka, mari kita melangkah lebih dekat. Dengan hati yang lembut dan pikiran yang lapang, kita akan mulai menyingkap satu persatu amalan yang sering tampak sederhana, namun memiliki daya besar ketika dijaga dengan istiqomah. Tidak untuk menggurui, tidak untuk menghakimi, hanya untuk menemani perjalanan jiwa yang sedang belajar setia. 1. Salat tepat waktu. Salat yang dijaga tepat pada waktunya bukan sekadar rutinitas harian, melainkan pernyataan batin tentang siapa yang kita dahulukan dalam hidup. Ketika seseorang memilih berhenti sejenak dari urusan dunia hanya karena panggilan waktu salat telah tiba, disitulah terjadi penataan ulang prioritas jiwa. Dunia yang biasanya menuntut untuk terus dikejar, perlahan ditaruh di tempat yang semestinya. Hati belajar bahwa ada panggilan yang lebih tinggi daripada ambisi, lebih kuat daripada rasa takut kehilangan, dan lebih menenangkan daripada segala bentuk kepastian semu. Dalam keistiqomahan menjaga salat tepat waktu, ada latihan kejujuran yang sangat halus. Kita jujur pada diri sendiri bahwa kita membutuhkan pertolongan, bahwa kita tidak sepenuhnya mampu mengendalikan hidup. Dari kejujuran inilah ketenangan mulai tumbuh. Jiwa yang tenang tidak lagi mudah gelisah saat rezeki terasa lambat, karena ia tahu ada ritme yang lebih besar sedang bekerja. Ia paham bahwa keterlambatan bukan penolakan, dan kesulitan bukan tanda diabaikan. Banyak orang tidak menyadari bahwa salat tepat waktu membentuk karakter batin yang sangat kuat. Ia melatih disiplin tanpa paksaan, kesadaran tanpa ancaman, dan kepatuhan tanpa rasa terpaksa. Dari karakter inilah rezeki sering menemukan jalannya. Bukan karena salat itu sendiri adalah alat tukar, tetapi karena jiwa yang terbentuk darinya menjadi lebih siap menerima amanah. Rezeki yang besar membutuhkan hati yang teratur, dan salat tepat waktu adalah salah satu cara paling sunyi untuk menata hati. Ketika salat dijaga di awal waktu, hidup pun perlahan mengikuti ketertiban yang sama. Urusan yang tadinya kacau mulai menemukan alurnya. Pikiran menjadi lebih jernih dalam mengambil keputusan. Emosi lebih stabil menghadapi tekanan. Semua ini bukan datang tiba-tiba, melainkan tumbuh pelan seiring kesetiaan yang dijaga setiap hari. Inilah sebabnya banyak orang merasakan perubahan rezeki tanpa bisa menunjuk satu sebab yang jelas, selain ketenangan yang kini lebih sering hadir. 2. Istighfar yang dijaga dengan kesadaran. Istighfar bukan hanya tentang pengakuan kesalahan,
tetapi tentang kerendahan hati yang terus dipelihara. Saat seseorang membiasakan istighfar, ia sedang melatih jiwanya untuk tidak merasa paling benar, paling pantas, atau paling berjasa. Di dalam istighfar ada pengakuan diam-diam bahwa hidup ini penuh kekurangan, dan bahwa setiap hari kita membutuhkan ampunan agar langkah tetap ringan. Dalam keistiqomahan istighfar, ada proses pembersihan batin yang sangat lembut. Beban rasa bersalah yang tidak disadari, penyesalan yang terpendam, dan kesombongan halus yang sering bersembunyi, perlahan luruh. Jiwa yang bersih adalah ruang yang lapang, dan ruang yang lapang mudah dimasuki oleh ketenangan. Dari ketenangan inilah, rezeki sering mengalir tanpa hambatan batin. Istighfar juga mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada masa lalu. Ia mengajak jiwa untuk kembali ke titik awal dengan hati yang lebih jernih. Orang yang terbiasa beristighfar tidak terlalu lama mengutuk dirinya sendiri, tetapi juga tidak mengabaikan kesalahannya. Ia belajar memperbaiki tanpa membenci diri. Sikap inilah yang sering membuka pintu rezeki, karena batin tidak lagi sibuk melawan dirinya sendiri. Ketika istighfar dijaga secara istiqomah, hidup terasa lebih ringan meski masalah belum selesai. Ada keyakinan halus bahwa setiap kekeliruan masih memiliki jalan pulang. Dari keyakinan inilah harapan tumbuh. Harapan yang tenang, bukan harapan yang memaksa. Dan rezeki, sering kali datang kepada mereka yang berharap dengan rendah hati, bukan dengan tuntutan. 3. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas dan rutin. Sedekah bukan sekadar memberi, tetapi belajar melepaskan. Dalam setiap sedekah, jiwa sedang dilatih untuk tidak menggenggam terlalu erat apa yang dimilikinya. Ia belajar bahwa keamanan sejati bukan terletak pada jumlah yang disimpan, tetapi pada keyakinan bahwa hidup tidak akan berhenti memberi. Keistiqomahan dalam sedekah membentuk keberanian batin untuk percaya, bahkan ketika logika mengajak untuk menahan. Ada keajaiban yang bekerja dalam sedekah yang dilakukan dengan hati tenang. Bukan karena apa yang diberikan, tetapi karena apa yang dilepaskan dari dalam diri. Rasa takut kekurangan perlahan melemah. Kekhawatiran tentang masa depan tidak lagi mendominasi pikiran. Jiwa menjadi lebih ringan, dan dari keringanan itulah rezeki sering datang dalam bentuk yang tidak selalu kita bayangkan. Sedekah yang rutin membentuk hubungan batin yang sehat dengan harta. Kita tidak lagi memandangnya sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk menebar kebaikan. Ketika hubungan ini sehat, harta tidak lagi menjadi sumber kecemasan. Justru dari sikap inilah, keberkahan sering hadir. Rezeki mungkin tidak selalu bertambah secara kasat mata, tetapi terasa cukup, terasa menenangkan, dan terasa membawa manfaat. Dalam kesunyian sedekah yang tidak diketahui siapapun, ada dialog batin yang sangat dalam. Kita sedang berkata pada diri sendiri bahwa hidup ini bukan hanya tentang menerima. Dari dialog inilah, jiwa menemukan maknanya. Dan jiwa yang menemukan makna, seringkali tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Rezeki datang bukan hanya sebagai balasan, tetapi sebagai kelanjutan dari aliran kebaikan itu sendiri. 4. Salat duha yang dijaga dengan harap dan pasrah. Salat duha adalah pertemuan antara harapan dan kepasrahan. Ia dilakukan di tengah aktivitas, ketika dunia sedang sibuk menawarkan peluang dan tuntutan. Di saat itulah seseorang memilih berhenti sejenak, mengakui bahwa seberapapun ia berusaha, ada hasil yang tidak bisa dipaksakan. Dalam salat ini, jiwa belajar berharap tanpa menekan, dan meminta tanpa mendikte. Keistiqomahan dalam salat duha menanamkan rasa cukup yang sangat halus. Kita belajar bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang dikejar, tetapi tentang apa yang dipercayakan. Setiap gerakan dalam salat ini seperti mengingatkan bahwa usaha dan doa tidak pernah berdiri sendiri. Ada keseimbangan yang perlu dijaga, dan salat duha membantu menyeimbangkan itu semua. Banyak orang merasakan bahwa sejak menjaga salat duha, hidup tidak selalu lebih mudah, tetapi terasa lebih tertata. Pikiran tidak terlalu panik menghadapi ketidakpastian. Hati lebih siap menerima hasil apapun. Dari kesiapan inilah, rezeki sering datang dalam bentuk kemudahan yang tidak disangka. Pertemuan yang tepat, keputusan yang terasa pas, atau jalan keluar yang muncul di saat genting. Salat duha yang dijaga dengan istiqomah mengajarkan jiwa untuk percaya pada waktu. Tidak semua harus segera, tidak semua harus sekarang. Ada proses yang perlu dijalani dengan tenang. Dan dalam ketenangan itulah, rezeki menemukan momentumnya. Ia datang ketika jiwa tidak lagi memaksanya,
tetapi telah siap menjaganya dengan penuh tanggung jawab. 5. Menjaga lisan dan sikap batin. Ada banyak hal dalam hidup yang tampak kecil, nyaris tak dianggap, namun diam-diam menentukan arah rezeki seseorang. Lisan adalah salah satunya. Ia ringan, cepat bergerak, dan sering kali mendahului kesadaran. Namun di balik ringannya itu, lisan menyimpan daya yang besar. Setiap kata yang keluar membawa arah. Ada kata yang menenangkan jiwa, ada pula kata yang mengeruhkan batin tanpa disadari. Ketika seseorang mulai menjaga lisannya, sebenarnya ia sedang menata ruang terdalam dalam dirinya. Menjaga lisan bukan sekadar menahan diri dari ucapan kasar atau menyakiti. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah latihan kesadaran agar tidak sembarangan mengeluh, tidak mudah meremehkan, dan tidak terbiasa menilai hidup dari sisi gelapnya saja. Keluhan yang terus diulang, meski terdengar wajar, perlahan membentuk pola batin yang sempit. Jiwa menjadi terbiasa melihat kekurangan, hingga kelapangan pun terasa asing. Ketika lisan dijaga, batin ikut tenang. Pikiran tidak lagi sibuk membenarkan diri atau menyesali keadaan. Energi jiwa yang sebelumnya habis untuk mengeluh, perlahan beralih menjadi energi untuk bertahan dan belajar. Dari sinilah rezeki sering mulai bergerak. Bukan karena kata-kata manis menarik keajaiban, tetapi karena batin yang tertata memberi ruang bagi ketenangan, dan ketenangan membuka kejernihan. Orang yang menjaga lisannya juga sedang belajar menghormati proses. Ia tidak tergesa menyimpulkan hidupnya gagal hanya karena satu fase sulit. Ia tidak mudah iri pada pencapaian orang lain, karena ia sadar setiap jalan memiliki waktunya sendiri. Kesadaran ini membuat jiwa lebih stabil. Dan jiwa yang stabil lebih mampu mengelola apapun yang datang, termasuk rezeki yang besar maupun kecil. Dalam diam menjaga lisan, ada perubahan halus yang terasa. Hubungan dengan sesama menjadi lebih ringan. Konflik berkurang bukan karena masalah hilang, tetapi karena respon menjadi lebih bijak. Dari hubungan yang lebih sehat inilah, sering muncul kemudahan-kemudahan yang tidak pernah direncanakan. Rezeki kerap hadir melalui manusia, dan manusia lebih mudah memberi ketika merasa aman dan dihargai. 6. Mendoakan orang lain dengan tulus. Ada amalan yang sangat sunyi, tidak terlihat, tidak terdengar, namun dampaknya meluas jauh melampaui yang dibayangkan. Mendoakan orang lain adalah salah satunya. Ketika seseorang mendoakan kebaikan bagi orang lain, terutama tanpa sepengetahuannya, ia sedang membersihkan ruang batin dari iri dan sempitnya perasaan. Doa semacam ini bukan hanya untuk orang yang didoakan, tetapi juga untuk jiwa yang mendoakan. Dalam doa yang tulus, ada pengakuan bahwa hidup bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan dengan mengalahkan orang lain. Ada kesadaran bahwa kebaikan tidak berkurang hanya karena dibagi. Kesadaran ini menumbuhkan kelapangan hati. Dan hati yang lapang adalah tempat yang nyaman bagi rezeki untuk singgah. Seringkali kita tidak menyadari bahwa rezeki terhambat bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena batin yang penuh dengan perbandingan. Ketika doa kita hanya berputar pada diri sendiri, jiwa mudah merasa kekurangan. Namun saat kita mulai mendoakan orang lain, perspektif berubah. Kita melihat hidup lebih luas. Kita sadar bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Mendoakan orang lain juga melatih keikhlasan yang sangat dalam. Kita belajar berharap baik tanpa harus terlibat, tanpa menuntut balasan, tanpa ingin diakui. Dari keikhlasan inilah, ketenangan tumbuh. Dan ketenangan adalah salah satu bentuk rezeki yang paling jarang disadari, padahal paling dibutuhkan. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan ketika seseorang terbiasa mendoakan kebaikan bagi orang lain. Hatinya tidak mudah keras, ia lebih mudah memaafkan, lebih cepat pulih dari luka, dan lebih siap menerima kenyataan. Dari kesiapan inilah, rezeki sering datang dengan cara yang tidak terduga, seolah hidup ingin membalas kelapangan itu dengan kelapangan yang lain. 7. Ridho dan syukur dalam keadaan apapun. Ridho bukanlah sikap pasrah tanpa usaha, dan syukur bukanlah kepura-puraan untuk terlihat kuat. Keduanya adalah hasil dari pemahaman yang dalam tentang hidup. Ketika seseorang belajar ridho, ia berhenti berperang dengan kenyataan. Ia tidak lagi menghabiskan tenaga untuk menolak apa yang sudah terjadi. Energinya kembali utuh, siap digunakan untuk melangkah ke depan. Syukur yang dijaga setiap hari membentuk cara pandang yang sangat berbeda. Kita mulai melihat apa yang ada, bukan hanya apa yang belum tercapai. Kita menyadari bahwa banyak hal yang dulu kita anggap biasa, ternyata adalah nikmat yang besar.
Dari kesadaran inilah, jiwa menjadi lebih tenang dan tidak rakus. Ridho dan syukur menenangkan gejolak batin yang sering tidak disadari. Kecemasan tentang masa depan berkurang, penyesalan tentang masa lalu mereda. Kita hadir lebih utuh di saat ini. Dan di saat inilah, rezeki sering terasa paling dekat, karena kita benar-benar siap menerimanya. Orang yang ridho tidak mudah putus asa. Ia mungkin lelah, tetapi tidak kehilangan arah. Orang yang bersyukur tidak mudah sombong. Ia mungkin berhasil, tetapi tetap membumi. Keseimbangan inilah yang membuat hidup terasa lebih stabil. Dan stabilitas batin sangat menentukan bagaimana rezeki bertahan dan berkembang. Seringkali rezeki terbesar bukanlah yang membuat kita terlihat berhasil di mata orang lain, tetapi yang membuat kita damai saat sendirian. Ridho dan syukur menuntun kita ke titik itu. Titik di mana kita tidak lagi mengejar hidup dengan napas terengah, tetapi berjalan bersamanya dengan sadar. 8. Konsistensi dalam kebaikan kecil yang tidak terlihat. Ada kebaikan yang tidak pernah tercatat, tidak pernah dipuji, dan bahkan sering dilupakan oleh pelakunya sendiri. Namun justru kebaikan semacam inilah yang paling jujur. Ketika seseorang konsisten melakukan hal-hal baik yang kecil, tanpa sorotan dan tanpa niat untuk diperhitungkan, ia sedang membangun fondasi batin yang sangat kuat. Konsistensi dalam kebaikan kecil melatih kesetiaan jiwa. Kita belajar bahwa nilai hidup tidak selalu ditentukan oleh hal besar yang jarang terjadi, tetapi oleh hal kecil yang dijaga setiap hari. Dari kesetiaan inilah, karakter terbentuk. Dan karakter adalah wadah utama bagi rezeki yang berkelanjutan. Kebaikan kecil yang dilakukan terus-menerus membentuk rasa tanggung jawab batin. Kita tidak lagi mudah mengingkari janji pada diri sendiri. Kita menghargai proses, meski hasilnya belum terlihat. Sikap ini membuat jiwa lebih dewasa menghadapi hidup. Dan kedewasaan batin seringkali menjadi pembeda antara rezeki yang datang lalu pergi, dan rezeki yang menetap membawa manfaat. Dalam konsistensi ini, ada ketenangan yang sangat dalam. Kita tidak sibuk membandingkan langkah dengan orang lain. Kita fokus pada apa yang bisa kita jaga hari ini. Dari fokus inilah, hidup terasa lebih sederhana namun bermakna. Rezeki pun datang tanpa kegaduhan, seolah ia memang sudah menunggu kesiapan itu. Pada akhirnya, semua ini bukan tentang seberapa besar yang kita lakukan, tetapi seberapa setia kita menjaganya. Rezeki mengenali jiwa yang setia. Ia tahu kemana harus kembali. Dan ketika ia datang, ia tidak hanya mengisi kehidupan, tetapi juga menguatkan makna di dalamnya. Pada akhirnya, ketika seluruh pembahasan ini direnungi dengan hati yang tenang, kita akan sampai pada satu kesadaran yang sangat lembut namun mendalam. Perubahan rezeki bukanlah peristiwa kebetulan, dan kelapangan hidup bukanlah hasil dari satu amalan besar yang dilakukan sesekali. Ia adalah buah dari perjalanan panjang jiwa yang belajar setia, belajar tunduk, dan belajar hadir sepenuhnya dalam setiap langkah hidupnya. Segala amalan yang telah dibahas bukanlah rangkaian perbuatan yang berdiri sendiri, melainkan jalinan halus yang saling menguatkan. Ia bekerja bukan hanya di permukaan kehidupan, tetapi jauh ke dalam lapisan batin yang paling sunyi. Di sanalah arah hidup sebenarnya ditentukan. Ketika batin mulai tertata, ketika hati mulai jujur, ketika niat mulai bersih, maka dunia luar perlahan menyesuaikan diri. Bukan karena dunia tunduk pada kita, tetapi karena kita telah selaras dengan hukum ketenangan yang mengalir di dalamnya. Rezeki, dalam maknanya yang paling dalam, bukan sekadar apa yang kita terima, melainkan bagaimana kita menjalani apa yang diberikan. Ada orang yang memiliki banyak, tetapi hatinya sempit dan gelisah. Ada pula yang hidup sederhana, namun jiwanya lapang dan tenteram. Dari sini kita belajar bahwa rezeki sejati tidak selalu berbentuk penambahan, melainkan penataan. Ia menata cara kita melihat hidup, menata cara kita menyikapi kehilangan, dan menata cara kita menyambut harapan. Ketika salat dijaga dengan kesadaran, jiwa belajar tunduk tanpa merasa terpaksa. Ketika istighfar dibiasakan, hati belajar rendah tanpa merasa hina. Ketika sedekah dilakukan dengan ikhlas, batin belajar melepaskan tanpa rasa takut. Ketika salat duha dijaga, jiwa belajar berharap tanpa memaksa. Ketika lisan ditata, batin belajar tenang tanpa harus membenarkan diri. Ketika doa untuk orang lain mengalir tulus, hati belajar lapang tanpa perbandingan. Ketika ridho dan syukur dijaga, jiwa belajar berdamai tanpa menyerah. Dan ketika kebaikan kecil dijaga dengan setia, hidup belajar berjalan tanpa perlu sorotan.
Semua itu tidak serta-merta mengubah keadaan luar secara dramatis. Namun perlahan, sangat perlahan, ia mengubah cara kita berdiri di tengah kehidupan. Kita tidak lagi mudah runtuh oleh keadaan, tidak lagi terguncang oleh penilaian, dan tidak lagi tergesa oleh ketakutan. Di titik inilah, rezeki mulai menemukan wadah yang aman. Ia tidak datang untuk membuat kita lalai, tetapi untuk menguatkan amanah yang telah kita pelajari. Kesadaran ini membawa kita pada pemahaman bahwa istiqomah bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesetiaan. Kita mungkin jatuh, lelah, bahkan ragu. Namun selama ada keinginan untuk kembali, selama ada kesadaran untuk memperbaiki, perjalanan ini tetap bernilai. Hidup tidak menuntut kita untuk selalu kuat, tetapi untuk tetap jujur pada arah yang kita tuju. Rezeki yang datang melalui jalan istiqomah biasanya membawa kedalaman. Ia mengajarkan kita untuk tidak berlebihan saat lapang, dan tidak putus asa saat sempit. Ia membentuk karakter yang tidak mudah goyah oleh perubahan. Kita menjadi lebih bijak dalam menggunakan apa yang ada, lebih hati-hati dalam meminta yang belum datang, dan lebih lembut dalam menilai diri sendiri maupun orang lain. Pada titik ini, kita menyadari bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat sampai, tetapi seberapa sadar kita berjalan. Setiap amalan yang dijaga dengan niat yang lurus adalah langkah yang bernilai, meski tidak selalu terlihat. Dan setiap langkah yang bernilai, pada waktunya, akan mempertemukan kita dengan rezeki yang sesuai dengan kesiapan jiwa. Maka jika hari ini rezekimu terasa berubah, jika hidup terasa lebih tenang meski belum sempurna, jika hatimu lebih kuat meski beban belum berkurang, jangan buru-buru menganggapnya kebetulan. Bisa jadi itu adalah buah dari kesetiaan yang selama ini kamu jaga dalam diam. Kesetiaan yang tidak banyak disaksikan manusia, tetapi dikenali oleh kehidupan itu sendiri. Biarkan perjalanan ini terus berlanjut. Tidak perlu tergesa, tidak perlu membandingkan. Cukup jaga satu demi satu amalan dengan kesadaran, dan biarkan perubahan tumbuh dengan caranya sendiri. Karena rezeki yang paling indah bukanlah yang datang paling cepat, melainkan yang datang ketika jiwa benar-benar siap menjaganya. Dan kini, sebelum kita menutup perjumpaan ini, semoga setiap kata yang mengalir dapat menjadi pengingat lembut bagi hati kita semua. Bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia, masih ada jalan sunyi yang menuntun pada ketenangan. Jika pembahasan ini terasa menyentuh batin, semoga ia menjadi teman dalam perjalanan, bukan sekadar tontonan yang berlalu. Terima kasih telah meluangkan waktu, semoga setiap langkahmu senantiasa diberkahi, dan sampai bertemu kembali dalam perenungan berikutnya.